Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alwi Basir. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma SVM, yaitu support vektor mesin. Langsung saja, apa itu SVM? SVM yaitu salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti support vector classification dan regresi atau support vector regression. Dalam pemodelan klasifikasi, SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. SVM itu sendiri digunakan untuk mencari hyperplane terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Hyperplane itu sendiri adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk pemisah antar kelas dalam dua dimensi. Fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas disebut sebagai Lane-Weier's. Fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas dalam tiga dimensi disebut Plane Similarity, sedangkan fungsi yang digunakan untuk klasifikasi di dalam ruang kelas dimensi yang lebih tinggi disebut Hyperplane 1. Tahap algoritma SVM di sini ada 6. Yang pertama, memvisualisasikan data. Yang kedua, meminimalkan nilai. Yang ketiga, mencari persamaan hyperplane. Yang keempat, memvisualisasikan hyperplanes. Yang kelima, melakukan pengujian data. Dan yang keenam, melakukan klasifikasi. Pada gambar ini diilustrasikan posisinya hyperplane yang ditemukan pada SVM, diilustrasikan pada gambar tersebut. Dengan posisi berada di tengah-tengah antar dua kelas. Artinya jarak antar hyperplanes dengan objek-objek data berbeda dengan kelas yang berdekatan yang diberi tanda bulat kosong dengan dan positif. Dalam SVM, objek data terluar yang paling dekat dengan hyperplanes disebut support vector. Dari 0, 0 ini bulat kosong dan positif ini disebut yaitu support vector. Objek yang disebut support vector ini paling sulit diklasifikasikan dikarenakan posisi yang hampir tumpang tindih dengan kelas lain. Mengingat sifatnya yang kritis, hanya support vector inilah yang diperhitungkan untuk menemukan hyperplanes yang paling optimal oleh SVM. Nah, ya itu di sini gambar yang memisahkan dua kelas positif dan negatif. Contoh soal yaitu Y 1 min 1 min 1 dan 1, X1 punya nilai 1 1 min 1 min 1 dan X2 1 min 1 1 min 1. Di sini kita bisa lihat plot contoh data yang berbentuk yang berwarna biru ini yaitu min 1 dan yang berbentuk di berwarna orange ini yaitu 1. Ini bisa kita lihat. Karena ada dua fitur X1 dan X2, maka W juga akan memiliki dua fitur yaitu W1 dan W2. Formulasi yang digunakan yaitu sebagai berikut. Dengan meminimalkan nilai margin dengan rumus 1/2 di mana W kuadrat sama dengan 1/2 dikali W1 kuadrat dikuadratkan 2 ditambah W2 dikuadratkan 2.
dengan syarat Y1 dikali X1 dikali W tambah B dikurang 1 besar dari 0. I-nya sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Dan yang kedua Y1 X1 dikali X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 tambah B dimana besar dari 1. Sehingga ditemukanlah persamaan berikut. Yang persamaan 1 W1 tambah W2 tambah B besar dari 1. Untuk I1 nya sendiri 1, X1 nya 1 dan X2 nya 1. Nah, untuk persamaan kedua, min W1 tambah W2 kurang B besar dari 1. Untuk Y2 nya itu bernilai min 1, X1 nya 1 dan X2 nya min 1. Untuk persamaan yang ketiga, W1 kurang W2 kurang B dimana besar dari 1. Untuk Y3 nya sama dengan min 1, X1 nya min 2, X2 nya 1. Sedangkan yang persamaan keempat, W1 tambah W2 kurang B dimana besar dari 1. Untuk yang satunya bernilai min 1, X1 nya min 1, X2 nya min 1. Didapatkanlah beberapa persamaan berikut. Yang pertama kita jumlahkan persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 jumlahkan dengan persamaan 2. Kita matikan karena dia sama. Matikan. Maka W2 karena di sini 1, maka di sini 2W2 sama dengan 1 tambah 1 2. Jadi 2 bagi 2 sama dengan 1. Maka W2 didapatlah nilai 1. Untuk yang kedua kita jumlahkan persamaan 1 dengan 3. Persamaan 1 dan 3. Maka W1 tambah W2 tambah B besar dari 1 ditambah W1 kurang W2 kurang B besar dari 1. Kita coret. Maka 2W1 sama dengan 2, maka 2 bagi 2 sama dengan 1, maka W1 yaitu bernilai 1. Yang ketiga itu kita jumlahkan persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2 dan 3. Dan persamaan min W2 tambah W2, min W1 tambah W2 kurang B besar dari 1, W1 kurang W2 kurang B besar dari 1. Kita jumlahkan. Ini matikan. Maka min 2B sama dengan 2. B sama dengan min 1. Sehingga didapatkan persamaan hyperplane-nya yaitu W1 kali X1 tambah W2 kali X2 tambah B sama dengan 0. Dan X1 tambah X2 kurang 1 sama dengan 0. Dan X2 sama dengan 1 kurang X1. Nah, selanjutnya itu visualisasi garis hyperplane sebagai fungsi klasifikasi bisa kita lihat di sini garisnya. Untuk kelas min 1 ditandakan dengan belah ketupat dan kelas positif satunya yaitu ditandakan dengan peta biru. Nah, bisa kita lihat di sini X1 dan X2 0 0. Nah, terima kasih. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.